الفاتحة. لا شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqamah hadir di majlis ilmu ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga beliau, para istri-istri beliau, para keluarga zuriat beliau, dan para penerus beliau yang membawa akan risalah kenabian, membawa daripada syariat Nabi, menjaga daripada syariat Nabi ila yaumil qiyamah. Para ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendengar cerita-cerita bagaimana kehidupan orang yang soleh, bagaimana perjalanan orang yang tunduk mereka akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya ataupun pangkat tinggi di sisinya sebab tadi hambanya tunduk dan ikhlas menerima setiap apa yang dibebankan kepada dirinya. Nah, maka tadi setiap cerita yang baik-baik yang sudah kita dengar, maka itu jadikanlah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Maka contoh uswatun hasanah bagi kita selaku umatnya Nabi, yaitu yang kita ikuti ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari semua sumber syariat nak melalui daripada tingkah laku beliau, penyampaian beliau, dan ikrarnya beliau. Nah, kemudian di sini disampaikan oleh si pengarang wa kanatil mar'atus salihatu. Setelah tadi kita tahu
ada percontohan daripada cerita orang-orang soleh ataupun solehah yang terdahulu, nah maka di sini kita dapat mengambil sikap. Apa kata pengarang? Perempuan yang solehah idza waqa'a ay hasala minha zallatun ay khata'un fil mantiqi aw fi'li. Apabila terjadi sesuatu daripada perempuan yang solehah tadi, bagaimana sikapnya? Terjadi pada perempuan tadi kesalahan baik dari tutur kata ataupun tingkah laku terhadap suaminya, fi zawjiha, pada suaminya. Lalu tadi membangun pada diri supaya tadi menyikapi, bagaimana menyikapi kesalahan tadi. Nah, nadamat ay watabat, menyesali daripada kesalahan itu tadi dan bertaubat, tidak ingin mengulangi. Jadi awal-awal manusia ingin menjalani jalan untuk mendekati kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, yang pertama tengok diri dulu. Apalagi diri kita ini banyak melakukan kesalahan dan banyak lupa terhadap Allah Ta'ala, lupa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau orang tadi sudah ingat bahwasanya Allah Ta'ala ini memberikan nikmat kepada aku, seperti tadi sehat misalnya, nah maka kesehatan yang ada pada batang tubuhnya ini tidak akan dipergunakannya kepada hal-hal yang sia-sia. Nah jadi tadi tahu diri dulu. Nah aku ini banyak salah, garis besarnya mengakui akan kesalahan itu awal-awal orang mau memperbaiki diri dan awal-awal jalan untuk menjadi orang yang soleh atau solehah. Meskipun tadi banyak ilmu ataupun pintar orangnya, tapi tidak bisa mengakui akan kesalahan diri, tidak bisa mengakui akan kekurangan diri, nah maka itu akan menjadi bibit-bibit daripada penyakit hati, yaitu tadi sombong. Nah jadi perempuan yang solehah tadi pada dirinya ditanamkan tadi pengakuan kalaunya memang ada memperbuat suatu kesalahan. Nah, apabila kesalahannya tadi terhadap kepada suaminya, baik tadi itu tutur kata ataupun perbuatan, nah maka dia menyesali dari perbuatan itu tadi dan bertaubat, tidak mengulangi daripada kesalahan tadi, berusaha untuk tidak mengulangi, menghindari untuk supaya jangan terulang kembali. Halan ay bisur'atin, segera, jangan nanti. Misalkan tadi ada perkataan yang lebih tinggi daripada suami, atau ada tadi perkataan yang menyakitkan hati suami, sampai tadi suami tadi menimbulkan ekspresi mukanya tidak senang. Nah maka tadi sesegera mungkin untuk tidak lagi mengulangi daripada perbuatan itu tadi dan menyesalinya. Kemudian apa? Wasta'tafat ay talabat, meminta, berusaha, ridahu ay zawji bitalatufi, berusaha meminta, mencari kesenangan ataupun keridhaan suami.
Setelah tadi istilahnya tadi menyesal, minta maaf dan kembali menghibur suami tadi. Wa tabqi hadhihi al-mar'atu ayyaman 'adidatan khaufan min iqabillah. Jadi semua yang dilakukan itu tadi berhenti daripada kesalahan, meminta maaf kepada suami dan berusaha mencari kesenangan hati suami, itu semata-mata khaufan min iqabillah, takut kepada Allah. Wa tabqi hadhihi al-mar'atu ayyaman 'adidatan, dan menangisi daripada kesalahan itu tadi setiap harinya, mengingat-ingat nih aku pernah melakukan kesalahan, ingat terus nih sampai kapanpun supaya jangan terulang kembali. Sebab apa tadi? Khaufan min iqabillah, takut daripada siksanya Allah. Misalnya tadi kewajiban kita sholat, nah lalu tadi takut tidak mengerjakan sholat sebab karena tadi Allah Ta'ala menyiksa dengan keadilannya. Nah, kita kiaskan lagi yang lain-lainnya tentang kewajiban pada diri kita, baik itu menyangkut terhadap Allah Ta'ala, hablum minallah, atau tadi kepada hablum minan nas, anak kepada orang tua kepada anak, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, sesama jiran tetangga, sesama kawan, sesama saudara. Nah itu hablum minan nas. Ala zallatiha, nah atas menyesali atas daripada kesalahannya. Nah kemudian tadi bentuk daripada menghibur suami di sini dicontohkan oleh musannif, si pengarang kitab. Nah, kata ulama, wa taqulu tilkal mar'atu, dan ucapkanlah terhadap itu perempuan tadi, li zawjiha, terhadap suaminya, idza ra'at mahmuman, idza ra'athu mahmuman, apabila idza ra'atahu mahmuman, apabila engkau melihat sesuatu mahmuman ay mahzunan, yang menduka citakan kamu, yang menyedihkan kamu daripada tingkah laku misalnya ataupun perkataan. In kana ihtimamuka ay ihtimamuka lil amril akhirah, apabila misalnya ibu ini mengucapkan atau istri mengucapkan kepada suaminya, jikalau kamu tadi melihat ada pada tingkah lakuku ataupun perkataanku yang membuat kamu itu sedih, yang mana itu tadi berkaitan dengan li amril akhirah, li umuril li amril akhirah, tentang perkara akhirat. Apapun tingkah laku itu tadi, perkataan tadi yang mungkin itu berkaitan dengan perkara agama, nah kamu sedih, nah fatuba, maka beruntunglah kamu, ayyi'isut thayyibu ay aw khairul katsir, mendapatkan keberuntungan kehidupan yang baik ataupun kebaikan yang banyak. Jadi apabila manusia tadi itu merasa sedih terhadap perkara agamanya, misalnya ada yang tidak pas, nah lalu kata si istri tadi, beruntunglah sampeyan, artinya sampeyan adalah suami yang menjadi pemimpin rumah tangga, yang betul-betul memperhatikan perkara agama di dalam rumah tangganya. Wa in kana ihtimamuka li amri dunya, dan adapun jikalau tadi berkaitan kesedihanmu melihat dirimu tadi tentang perkara dunia, masalah dunia aja, bukan berkaitan dengan akhirat, bukan berkaitan dengan syariat,
melulu masalah dunia misalnya. Fa inna la nukallifuka ma la yuqdiru alaihi. Maka sesungguhnya kami, bahasanya kayak gini pula, maklumlah itu memang sudah kekurangan kami. Jadi misalnya istri tadi, kalau misalnya masalah masakan ataupun pelayanan misalnya, ataupun tadi membereskan rumah dan yang lain sebagainya, cuci pakaian ataupun membereskan pakaian, ada kelalaian di situ, itulah sudah kemampuan, batas kemampuanku. Itu tadi bentuk percontohan dari si pengarang kitab ini untuk menghibur daripada hati suami apabila tadi terdapat kesalahan dari segi perkataan ataupun perbuatan. Nah, kemudian ada cerita lagi, cerita daripada perempuan yang solehah. Wa hukiya annahu kanat Rabi'atu bintu Ismail as-Samiyatu nisbatu ila Syam. Nah, jadi zaman dahulu ada juga perempuan yang namanya Rabi'ah, sama juga dengan Rabi'atul Adawiyah yang kita ceritakan minggu-minggu kemarin. Nah, jadi Rabi'ah yang satu ini kelahirannya nisbah kelahirannya itu di negeri Syam. Ada yang Rabi'atul Adawiyah tadi tempat kelahirannya di Damaskus, di Basrah. Nah, jadi Rabi'ah yang di negeri Syam ini ada memiliki suami yang namanya Ahmad bin Abi Hawari. Nah, Ahmad bin Abi Hawari ini termasuk ulama yang sangat masyhur di masanya. Nah, jadi Rabi'ah ini orang yang solehah kawin dengan orang yang soleh. Nah, jadi kalau kita pengen berdampingan dengan yang baik-baik, kitanya dulu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "As-zani la yankihu illa zaniyah illa zaniyah aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, para laki-laki yang berzina tidak akan menikah dia, tidak akan mendapatkan jodoh dia terkecuali perempuannya yang berzina juga. Au musyrikah. Nah, ataupun tadi dapat perempuan yang musyrik. Artinya yang tidak baik sandingannya dengan tidak baik juga. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun. Dan perempuan yang berzina tidak akan mendapatkan suami dia terkecuali dari laki-laki yang sama juga berzinahnya dengan dia ataupun dari laki-laki yang musyrik. Sama. Wa harrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan terhadap yang demikian itu pernikahan tadi terhadap orang beriman. Allah Ta'ala jaga orang yang beriman laki-laki, apalagi menjaga dirinya menjalankan perintah Allah, maka tadi disandingkan juga dengan perempuan yang taat. Nah, pada suatu hari tut'imuhu at-ta'am at-tayyib al-mustalladi. Nah, dia menyuguhkan makanan. Rabi'ah ini menyuguhkan makanan kepada suaminya akan makanan yang sangat lezat. Wa tatayyibuhu ay tadbahu bit-tayyibi bit-tibi. Nah,
dan makanan itu tadi menimbulkan aroma yang sangat lezat. Makanannya enak, baunya enak juga. Nah, apalah makanannya kurang tahu. Wa kana lahu imra'atun ghairuha. Wa taqulu lahu, dan seraya sesudah memakan makanan itu tadi, si suaminya Rabi'ah tadi, maka ia berkata, idhab bin nasyatika. Nah, datangilah olehmu dengan perut yang kenyang, tenaga sudah ada. Ila ahlika ay zaujatika. Nah, jadi tadi Rabi'ah Ahmad bin Abi Hawari ini punya istri 4. Nah, selain daripada Rabi'ah ada juga 3. Nah, jadi kata si Rabi'ah ini sama seperti Rabi'atul Adawiyah, artinya tidak hanya aku aja yang kamu penuhi daripada segi nafkah ataupun tadi menemani di rumah, tapi datangin tuh hak yang lain, istri-istri yang lain. Wa kana lahu imra'atun ghairuha, dan adalah si Ahmad bin Abi Hawari tadi istrinya ada selain daripada si Rabi'ah. Kana lahu thalathu niswatin ghairuha. Kana lahu thalathu niswati ghairiha. Ada baginya lagi 3 orang istri selain daripada si Rabi'ah. Wa kanat Rabi'ah hadhihi, dan adalah Rabi'ah ini, Rabi'ah yang dia menjadi negeri Syam tadi ataupun kelahiran dari negeri Syam tadi. Nah, tusbahu fi ahli Syam, Rabi'ah ada yang Rabi'ah bil Basrah. Nah, disamakan seperti Rabi'atul Adawiyah yang ada di Basrah. Sama nama, sama juga kelakuan, sama-sama solehah. Nah, ini hikmatnya pula kenapa tadi orang-orang tua kita dulu menamakan kita misalnya seperti nama ulama atau nama nabi atau nama istri nabi, misalnya anak perempuan, harapan supaya tadi anak kita yang kita beri nama daripada nama istri nabi atau nama-nama nabi sama solehnya, sama tadi kuat imannya seperti nama yang kita turutkan tadi. Nah, itu istilahnya namanya tafaul. Nah, jadi Rabi'ah yang di negeri Syam ini sama solehnya dengan Rabi'ah yang ada di negeri Basrah. Wa kanat Rabi'ah hadhihi idza kana ba'da shalatil isya. Nah, pada suatu hari adalah si Rabi'ah ini apabila ia selesai melaksanakan salat isya, tatayyabat ay isti'malatut tiba. Setelah dia selesai sholat lalu berwangi-wangi, dia pakai parfum yang bagus. Walabisat dia bahan, dan dia memakai akan pakaiannya. Tanya misalnya di rumah mulai setelah selesai dilepas mukena, ambil baju tidur misalnya nih, karena mau tidur. Allati limubasharati, pakaian yang ia kenakan untuk mendampingi suaminya tidur. Nah, wa atat ila firashihi, dan setelah dia tadi sudah siap, dia datangi pembaringan suami. Jadi siapnya di kamar sudah nih dengan pakaian dinasnya nih, dinas malam. Faqalat, nah ini gambaran seorang istri yang soleh. Dia bertanya kepada suaminya, menawarkan diri. Alaka hajatun fi nafsi bil mubasharati amla? Apakah kamu ada keperluan kepada diriku untuk berhubungan badan pada malam ini atau tidak?
Nah, menawarkan diri, menawarkan diri si bini ini menawarkan diri. Oh wahai wahai suamiku, apakah kamu malam ini mau memakai aku misalnya? Nah, gitu ya. Tapi pula yang ditawarinnya orang soleh juga, suaminya ini soleh juga. Nah, maka misalnya jika istilahnya nih, ketika yang dahulunya, yang sebelumnya tadi ditawarin oleh Rabi'ah kepada Ahmad bin Abi Hawari, dipenuhi keinginannya, fa in kanat lahu hajatun kanat ma'u ila ayyarda'an anha. Maka jika tadi ada keperluan di suaminya tadi terhadap Rabi'ah, maka si Rabi'ah ini betul-betul memuaskan suaminya sampai suaminya tadi senang. Wa illa, dan jika tidak ada keperluan si suami Rabi'ah tadi, si Ahmad bin Abi Hawari tadi, nah naza'at siyabaha, dia lepas pakaiannya tadi, allati kanat 'alaiha wa hiya afqaru siyab, yang mana pakaiannya tadi itu pakaian yang bagus, pakaian yang dia anggap ini pakaian yang paling mewah untuk suami, untuk di hadapan suami dilepasnya, karena tadi suaminya tadi tidak ada keperluan dengan Rabi'ah. Lalu tadi si Rabi'ah tadi ini minta izin kepada suaminya. Wala bisati siyab akhar li'ibadatihi. Lalu tadi karena tadi suaminya tidak ada keperluan, dilepasnya bajunya, minta izin untuk beribadah semalaman. Wala bisat siyab akhar li'ibadati, kemudian dipakainya lagi mukena yang dilepas tadi. Kan awalnya waktu salat Isya pakai mukena, dilepas, pakai baju yang bagus di hadapan suami, karena suaminya tadi ditawari untuk istilahnya ada keperluan, tidak ada kata suaminya, dilepasnya lagi, dipakainya mukenanya lagi. Wan tasobat ay thabatat fi musallaha, dan tetaplah ia duduk di musallanya, tetaplah dia beribadah di dalam tempat peribadatannya si Rabi'ah tadi, hatta tusbiha ay tadkhulu fis sabah, sehingga terbitlah waktu fajar sampai waktu subuh, semalaman beribadah. Nah, ini gambarannya ibadah semalaman. Kira-kira siapa yang bilang baik? Tapi tadi memenuhi, artinya kebutuhan suami, memenuhi keperluan suami itu wajib. Ditawarkannya dulu dirinya, apakah ada perlu sampean? Kalau tidak, saya minta izin untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang wajib, yang sunat tidak bisa mengalahkan yang wajib. Nah, inilah gambaran cerita daripada orang-orang soleh, yang mana tadi mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar di dalam cerita ini, yang mana tadi pula iktibar ataupun hikmah daripada cerita orang-orang soleh tadi kita pakai, kita amalkan, nah menjadi tuntunan hidup kita. Kan kemarin sudah diceritakan oleh hadis Nabi, cerita orang yang soleh kayak gini. Nah, lalu tadi ada juga ceritanya orang yang mengamalkan daripada ajaran Nabi, bagaimana tadi perempuan soleh, bagaimana tadi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, laki-laki yang menjaga anak istri dan anaknya. Nah, itu tadi. Nah, karena tadi manusia ini harus ada perumpamaan, percontohan untuk bisa mengamalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak bisa dari wahyu langsung turun, tidak ada nabinya. Nah, makanya tadi itulah alasannya kenapa Nabi diutus, untuk tadi menjabarkan apa maksud tujuan Tuhan, supaya tadi kita ini betul-betul menjadi manusia yang betul-betul manusia. Gimana tadi betul-betul manusia? Manusia yang betul-betul tunduk dengan arahan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, mungkin itu saja yang perlu sampaikan. Salah silap dalam penyampaian mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.